Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai aneka macam benih yang biasa ditanam di hidroponik ya. Ada banyak sayuran tentunya. Karena terkadang bijinya hampir sama tetapi beda bentuk ya. Sawi-sawian ada bermacam aneka sawi, kadang bayam pun bayam hijau, bayam batik, bayam merah, benihnya hampir sama tapi kalau tumbuh kan beda-beda ya. Ini juga kemasannya juga macam-macam ya. Ini Daily Farm, kemudian Home Garden Seed, Garuda Seed dan lain sebagainya ya. Ada merek dalam negeri ataupun luar negeri juga ada ya. Ini kadang ada tanggal kadaluarsanya, keberhasilan tanam dan lain sebagainya ya. Ini expirednya ada, terus beratnya berapa gram juga ada terkadang. Harganya kalau yang pastikan seperti ini rata-rata 10 ribuan ya, 10.000, 11.000, 9.000 seperti itulah, nggak mahal-mahal amat kok. Jadi sesuai kantong kita seperti itu ya. Dan mereknya macam-macam ya, Bintang Asia juga ada, benih Pedia juga ada. Jadi berbagai macam produsennya ya, baik dalam negeri ataupun luar negeri, ataupun kadang di ecer lagi tinggal dikasih klip seperti itulah ya. Jadi kurang lebihnya seperti itu. Jadi semua benih harganya memang hampir mirip-mirip ya, kecuali kalau benihnya itu impor ya, maka lebih mahal biasanya seperti itu kalau yang benihnya impor. Tentu punya kelebihan tentunya ya, karena mahal juga. Ini kalau kemasan yang ekonomis 1.000, 2.000, 3.000 kayak gini ya, di ecer lagi. Ini cocok untuk bagi Anda yang pemula-pemula ya, menggunakan yang murah meriah seperti ini. Jadi biasanya diklip seperti ini ya sama orangnya, di packing ulang dengan packing klip seperti ini. Nanti pun benih-benih yang telah kita buka wajib kita simpan di klip kayak tadi ya, ataupun kalau enggak seperti botol yang ada di kiri kita. Ini kangkung kemasan 1 kilo juga ada ya, saya belinya 50.000 ya. Seperti ini kangkung, bijinya lumayan besar ya, paling besar biji kangkung ya yang ada di hadapan kita ini. Paling besar adalah biji kangkung, kayak batu-batu kerikil kecil ya bijinya. Kalau biji lainnya lebih kecil ya, sayuran lainnya, tapi kalau kangkung ini cenderung lebih besar bijinya, mirip kerikil-kerikil seperti itulah. Nah seperti ini ya. Dan kangkung merupakan tumbuhan yang mudah tumbuh ya. Jadi bagi Anda pemula mau menanam sayuran hidroponik, uji coba dulu dengan kangkung ya, karena pertumbuhannya mudah ya. Dia gagalnya lebih sedikit seperti itulah. Seperti ini ya, seperti batu-batuan agak keras gitu. Nah jadi kayak batu-batuan kerikil kecil. Nah seperti itulah benih kangkung ya. Bagi Anda yang belum pernah lihat benih kangkung, seperti inilah benih kangkung. Dan selain lainnya adalah benih selada. Selada pun bermacam-macam ya, ada yang keriting, ada yang kayak daun, ada yang kayak koral, bermacam-macam, ada yang hijau, ada yang merah. Jadi jenisnya pun macam-macam seladanya ya. Nah, kalau biasanya yang sering kita dapati di pasar kan hanya selada keriting hijau itu, padahal selada macamnya banyak, ada merah, ada yang keriting, ada yang lurus kayak daun gini, semuanya namanya selada. Walaupun saya juga belum pernah lihat aslinya satu persatu ya, tapi nanti insya Allah kita tanam satu persatu ya, biar kita sama-sama belajar ke depannya, seperti itulah. Jadi selada pun banyak dipakai untuk lalapan, untuk juga gado-gado, juga untuk kebab ataupun burger ya, itu juga banyak menggunakan selada. Jadi bisa langsung dimakan kayak lalapan kemangi dan lain sebagainya. Seperti itulah selada. Jadi enak juga, banyak peminatnya, dan harga jualnya pun lumayan mahal ya, rata-rata sekilo itu 30.000 rata-rata. Nah seperti inilah. Ini merek New Day Seed ya, jadi macam-macam. Nah ini selada yang saya beli eceran di klip, selada keriting namanya. Nah seperti ini, benihnya itu mirip benih padi yang masih ada kulitnya ya, tapi agak kecil. Nah biji selada seperti itu, ini agak gelap, jadi mirip biji padi yang masih ada kulitnya ya, belum diseleb, jadi tapi lebih kecil. Ini warnanya coklat, yang selada keriting biasa ini coklat-coklat kehitaman gelap seperti itulah. Jadi lucu ya, kecil-kecil tapi nanti daunnya besar. Selada keriting besar padahal daunnya kecil banget seperti itulah.
kayak mirip padi yang masih ada kulitnya. Terus juga ada model lainnya ya, selada green coral. Nah, ini yang paling saya senang ini karena keribu kayak rambut, sangat lumayan lebat ya. Kadang satu netpot itu bisa beratnya 200 sampai 300 gram satu tumbuhan selada ini, jadi lumayan berat ya. Jadi mungkin 1 kilo hanya butuh 3 netpot saja, 3 benih aja untuk menghasilkan 1 kilo. Nah ini yang selada green coral ini kalau secara fisik sama dengan selada yang keriting, cuma ini warnanya merah muda ya, seperti itulah. Dari fisik sama kayak yang selada keriting tadi, cuma warnanya aja beda. Ini selada green coral, jadi enak kita kalau sudah tahu benihnya, maka tahu juga nanti tumbuhannya. Ada juga selada keriting lainnya dari New Desit, iki selada New Carina. Nah, seperti ini. Ini juga selada keriting juga, bentuknya pun hampir mirip-mirip ya. Nah, seperti ini. Ini lebih agak putih ya bentuknya, secara fisik sama tapi bentuknya agak putih kalau dilihat secara fisik sepintas, seperti itulah. Nah, selada Carina ini seperti itu. Dan selanjutnya selada keriting lainnya ini dari benih pedia, nggak tahu jenisnya, paling dinamai selada keriting saja. Nah, seperti ini bentuknya. Packagingnya lumayan minimalis ya, yang keluaran dari benih pedia ini. Nah, ini agak coklat kehitaman juga selada keritingnya. Jadi mirip padi yang masih ada benihnya, seperti itulah. Jadi lebih kecil, mirip wijen, benih wijen kalau kecilnya, seperti itulah. Ada juga selain itu selada matte green. Nah ini bungkusnya dari aluminium, agak jarang juga kalau di pasaran yang aluminium gini ya, banyak kan kemasan yang bagus-bagus ya kalau buatan pabrik, seperti itulah. Nah jadi lebih menarik. Kalau gini kan kurang menarik kemasannya. Ini yang selada matte green seperti ini ya, hampir sama kayak selada keriting lainnya ya, bentuknya nggak lebih. Jadi memang kita agak sulit membedakan kalau masih dalam benih gitu ya, karena mirip-mirip semuanya. Bedanya kalau sudah tumbuh baru kita tahu itu jenis apa. Yang ini selada bone green. Nah aneh-aneh juga ya, mungkin ya agak beda juga ya tanamannya, tapi sekilas memang benihnya hampir sama ya. Ini masih dikasih klip lagi, jadi double ya. Yang selada ini, yang selada bone green ini, bentuknya kayaknya hampir mirip-mirip ya, ya coklat tapi lebih gelap sedikit kayaknya di selada keriting lainnya. Kemudian ada lain selada Paris Island. Nah Home Garden Seed, ini dari Garden Seed. Ini enaknya ada klipnya ya, ini paling bagus kemasan yang ada di meja saya ini ya. Ini enaknya ada klip, jadi kalau habis buka bisa ditutup lagi. Kalau yang lainnya kan habis buka harus kita simpan di toples kecil atau botol kecil, kalau enggak di klip ya. Kalau ini kan sudah ada klipnya, otomatis habis dibuka bisa disimpan langsung ya, jadi lebih efisien, lebih praktis tentunya. Yang selada Paris Island ini bentuknya putih seperti ini ya. Nah, putih seperti ini, persis kayak biji padi yang belum diseleb. Kemudian ada selada Butterhead, warnanya merah ya, selada merah. Ini dari Daily Farm. Iya, 10 ribuan rata-rata harganya ya. Kita lihat apakah ada perbedaan warna. Kalau fisik hampir mirip-mirip ya. Ini ada klipnya juga bagus. Nah, jadi kita harus tahu benih-benih macamnya, warnanya, teksturnya ya. Nah ini agak lebih gelap ternyata, walaupun secara fisik hampir sama, tetapi lebih gelap-gelap keterang gitu. Nah seperti itulah. Kemudian ada juga selada Butterhead. Ini mirip lembaran daun ya, tidak keriting seladanya.
Ini di luar negeri banyak yang nanam selada model gini daripada selada keriting yang ada di Indonesia. Seperti itulah, mungkin selera juga ya di setiap masyarakatnya. Ini agak coklat-coklat terang juga kayaknya, nggak terlalu gelap juga yang butterhead ini. Selanjutnya kita beralih ke benih lainnya, paprika. Ini merupakan cabai ya, cabai tapi mirip-mirip kayak tomat kalau yang nggak tahu, dari dairy farm. Ini juga cocok untuk seperti apa namanya, buat pizza dan lain sebagainya ya. Ini juga lumayan mahal ya, apa buah paprika ini, apa cabai paprika ini sebungkus juga lumayan mahal ya, 10.000 cuma dapat berapa benih ini, cuma segini, bisa-bisa satunya 1.000 hitungannya. Itu pun kalau jadi ya lumayan mahal ya. Memang cabai-cabai itu benihnya lumayan mahal sebenarnya. Saya kurang tahu kalau benih lainnya banyak banget ya, ratusan, ini cuma hanya belasan. Nah, ini bedanya dengan cabai rawit hampir sama, cuma lebih besar ya cabai paprika ini ya. Ini cabai rawit yang di kiri saya, yang kanan paprika. Nah seperti ini, ada kadaluarsanya ya, rata-rata seperti itu. Kalau yang ini cabai kecil bagian kiri, cabai besar bagian kanan, hampir mirip juga ya. Secara fisik, bentuk, ukuran hampir sama juga. Jadi kalau Anda males ya, Anda tinggal ambil cabai di dapur, Anda jemur, kemudian Anda tanam, terendam sebentar, kemudian jemur, sudah selesai ya, bisa ditumbuhkan. Nah kemudian kita beralih ke tomat cherry. Ini tomat buah yang mungkin rasanya lebih enak dari tomat biasa. Ini dari dairy farm juga. Ini harganya juga 10 ribuan. Ada klipnya lagi. Ini lumayan juga mahal ya, benihnya juga sedikit juga mirip benih paprika, benih cabai. Jadi lumayan mahal ya, cuma sedikit, harganya 10.000. Jadi lumayan mahal sebenarnya benihnya, seperti itulah. Nah, mirip-mirip benih impor saja, kayak selada impor. Kalau selada impor satunya 500, ini ya hampir sama ya, seperti itulah. Kemudian kita beralih ke sawi-sawian ya, sawi Chaisim Tosakan dari panah merah. Nah, seperti ini ya butirannya, kayak pelet makanan ikan, ataupun juga kayak telur ikan tapi kurang menggilap ya, kayak pelet ikan lah, kecil-kecil gitu. Ada juga benih Chaisim ya, seperti ini juga, hampir sama ya apa bentuknya. Dari benih pedia tadi, ini sawi Majapahit dari Bintang Asia. Nah seperti ini, lumayan lebar juga daunnya yang sawi Majapahit. Ada juga Chaisim, ini dari benih pedia. Seperti ini, hampir sama sawi, cuma nanti hasil besarnya mungkin agak beda-beda ya. Ada sawi black mustard juga. Nah, seperti ini nih yang kemasan ekonomis ya, paling harganya 2.000 atau 3.000 sepaket ini. Kalau ini yang sawi Chaisim biasa, ini lebih kecil kayaknya, yang biasa untuk bakso itu ya, ataupun mie ayam, seperti itulah. Ada juga yang lebih keren ini, sawi pagoda, lumayan keren ini. Saya penasaran, semoga bisa tumbuh suatu saat bila kita tanam ya. Ini benihnya hampir sama, sawi-sawian, lumayan lebat yang sawi pagoda. Ada sawi yang lumayan besar, Sam Hong King. Nah ini lumayan besar tumbuhannya. Kalau tumbuh, benihnya sih hampir sama-sama ya, kalau kecampur kita pasti susah membedakannya. Cuma kalau nanti udah besar pasti beda tanamannya. Ada juga sawi Tokyo seperti ini, juga lumayan besar juga ya. Nah, bentuknya seperti ini, hampir sama semuanya sawi-sawiannya, cuma nanti setelah besar mungkin yang membedakannya. Ini kita beralih ke kale ya. Sayuran kali ini, kali blue Scott. Nah, seperti ini juga banyak peminatnya ya, lumayan lebat juga tanamannya, batangnya bisa tumbuh tinggi, tinggal kita petik aja daunnya satu persatu, nanti akan tumbuh tinggi terus ya. Enak juga dioseng-oseng sayur lainnya, seperti itulah. Ada kali green draft dari Home Garden Seed. Nah bentuknya seperti ini, mirip sawi-sawian juga sekilas ya, agak merah-merah, seperti itulah, merah kecoklatan. Ada juga yang nama lainnya kale miga, seperti ini dari New Day Seed. Jadi kale juga macam-macam ya, apa modelnya ya. Jadi nggak satu kali aja, macam-macam, ada yang keriting banget, seperti itulah.
Kemudian kita berlari ke seledri. Nah, ini seledri seperti ini ya, banyak dipakai oleh ibu-ibu juga. Ini lembut banget ya, kayak potongan apa kayu-kayuan tipis banget, lembut banget. Nah, benihnya enteng banget kayak gergajian kayu yang tipis, seperti itulah seledri banyak kita gunakan untuk sop dan gorengan dan lain sebagainya. Ini juga seledri juga ya yang saya beli eceran yang paket klip-klipan murah 2000 3000. Kemudian ada seledri celery, ini mungkin impor juga, seledrinya lumayan besar dan kekar-kekar, daunnya pun lumayan agak lebar-lebar, bisa sampai kadang setengah meter ya tingginya. Kemudian ada model lain, itu brokoli Wortham. Ini juga agak mahal ya, ini untuk sop, temannya kul ini ya, brokoli kul itu hampir sejenis ya, besar tanamannya seperti itulah. Ini kubis golden acre, seperti ini kubis yang biasa kita buat nasi goreng, sop lah, hampir kayak sawi ya. Ini dari Daily Farm. Nah, kemudian ada model lain yang sering kita tanam juga, bayam hijau. Nah, benihnya mirip telur ikan banget karena kecil-kecil dan mengkilap hitam kayak benih ikan. Ada juga bayam batik, secara fisik hampir sama semuanya, mengkilap hitam kayak telur ikan. Jadi bayam hijau, bayam batik, bayam merah, benihnya semua hampir sama, kecil mengkilap kayak telur ikan. Ini yang bayam merah ya, ini juga hampir sama semuanya, dapat banyak murah meriah ya. Yang bayam ini mirip kangkung harganya. Kemudian kita beralih ke sawi lainnya, yaitu sawi pakcoy ya, seperti ini. Nah, kayak benihnya kayak sawi-sawi lainnya ya, tapi nanti kalau tumbuh udah beda. Nah, ini sawi pakcoy yang murah meriah, ada kemasan klip 2000 3000 lah, seperti itulah. Pakcoy ini yang benih pedia seperti ini hampir sama ya. Saya yakin juga kualitasnya beda. Yang mahal tuh kalau pakcoynya mungkin dari impor ya, agak mahal ya, kayak selada impor mahal. Ini yang pakcoy putih seperti ini. Nah, terus juga selanjutnya pakcoy lainnya dari New Desert, hampir sama ya, agak-agak gelap juga, tapi saya yakin pasti beda merek, beda tumbuhannya, saya yakin seperti itu, beda harga, beda kualitas juga. Ini ada sawi Samhong Jade seperti ini juga lumayan besar ya, dari New Desert. Nah, bentuknya kayak sawi lainnya ya, makanya kita bingung kalau masih benih-benih semua mirip-mirip gini, sawinya apa juga kita nggak tahu kalau udah kecampur ya. Jadi harus kita pisahkan satu persatu dan kita namai dengan sebaik mungkin ya. Ini ada juga benih kemangi. Nah, seperti ini ya, mirip benih biji selasih ya, tapi ini lebih kecil, mirip-mirip aja, sebenarnya beda ya kemangi sama selasih ya. Seperti itulah, untuk lalapan cocok ya tanaman ini. Juga ada daun mint, ini yang juga rimbun banget ya, ini kecil banget bijinya, kayak potong-potongan batang tumbuhan seperti itu, kecil banget ya, jadi mudah hilang kalau tidak kita jaga dengan baik. Ada juga tanaman kol ya, ini seperti ini ya, kayak sawi ya, ini namanya brokoli yang kol. Nah, jadi seperti itulah ya, nanti benihnya macam-macam, ada yang kemasan kecil, ada yang kemasan sedang-sedang seperti ini, ataupun yang kiloan ya. Jadi nanti kalau habis dibuka usahakan kita klip ulang. Kalau ada klipnya gini enak ya, tinggal klip, tapi kalau nggak ada klipnya kita taruh klip kecil-kecil biar nggak tumpah dan rusak, atau enggak kita taruh di botol seperti ini dan kita namai ya, setelah ada kadaluarsanya dan lain sebagainya. Demikian, semoga bermanfaat.